Seorang wanita menelepon polisi mengatakan suaminya tenggelam di bak mandi. Polisi segera menanyakan alamatnya. Wanita itu menolak memberitahu karena dia tahu seseorang sangat tegang, otak tak bisa dikendalikan. Ketika polisi tiba di lokasi, menemukan tanda-tanda perlawanan. Korban tercium bau alkohol kuat. Mungkin dia tenggelam tidak sengaja setelah mabuk. Ditambah akting wanita tampak sangat berduka. Di Korea Selatan tingkat otopsinya kurang dari 4%. Kasus ini disimpulkan sebagai kematian akibat kecelakaan. Untuk menghindari masalah di kemudian hari, Meilan segera mengkremasi jenazah suaminya. Suaminya adalah bajingan pemalas, suka makan enak, dan sering memukuli Meilan, membuat hidupnya menderita. Suatu hari, Meilan bertemu pria berambut pirang yang langsung jatuh cinta padanya. Setelah tahu kisah Meilan, pria itu menyarankan cerai. Namun, dengan suami seperti anjing gila, cerai sama saja mencari mati. Tepat saat itu, Meilan tak sengaja menemukan polis asuransi. Ternyata, suaminya telah membelikan asuransi kecelakaan dengan nilai klaim 500 juta won Korea. Meilan pun mendapat ide. Ia memutuskan membunuh suaminya, lalu membawa uang asuransi itu pergi. Belum pernah membunuh, ia minta bantuan pria berambut pirang. Pria dikuasai hormon itu langsung setuju. Berdasarkan petunjuk yang diberikan Meilan, pria berambut pirang itu menunggu di depan bar. Begitu melihat suami Meilan keluar dari dalam, ia langsung menabraknya dengan mobil. Pukul 3 dini hari, tak ada seorang pun di jalan ditambah hujan deras turun. Akhirnya pria berambut pirang itu berhasil membawa pergi mayatnya. Ia mengubur mayat itu di pegunungan lalu segera menelepon Meilan. Namun sebelum Meilan sempat merasa senang, tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka dari luar. Jantung Meilan langsung berdegup kencang. Ia menatap pintu dengan wajah tegang, dan ternyata yang masuk adalah suaminya. Meilan merasa jiwanya melayang ketakutan. Ia begitu takut hingga menelan ludah, terpaku, tak berani bicara. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu dari luar. Pria berambut pirang datang mengaku. Meilan buru-buru mendorongnya keluar. Si pria berambut pirang langsung hancur, tak menyangka membunuh orang yang salah. Siapa sanggup menerima kesalahan ini? Meilan khawatir mayatnya ditemukan, jadi ia memintanya segera kabur. Namun karena ketakutan, pria itu setiap malam mengalami mimpi buruk. Ia ingin pergi ke kantor polisi menyerahkan diri. Agar pria berambut pirang merasa lebih tenang, Meilan menemaninya ke gunung berziarah ke makam korban. Namun siapa sangka, begitu sampai di sana, mental pria berambut pirang terguncang dan ia malah berbalik pulang. Kali ini Meilan panik. Untuk mencegah pria berambut pirang membocorkan dirinya, ia nekat menabrakkan mobilnya ke arah pria itu. Setelah menabrak dan membunuh pria berambut pirang, Meilan langsung kebingungan. Ia tahu dirinya terjerat masalah besar. Saat masih bingung, tiba-tiba ponselnya berdering. Itu telepon dari bos Yan Jie. Yan Jie, wanita legendaris. Dia membuka klub malam sendirian. Ketika melihat Meilan dipukuli pelanggan, dia berani maju membela, namun akhirnya membuat pelanggan itu marah. Tindakan berani Yan Jie membuat Meilan merasakan kehangatan. Sejak itu ia sangat mempercayai Yan Jie. Jadi ketika melihat Yan Jie menelepon, Meilan segera mengangkat dan menceritakan insiden tabrak lari itu. Tanpa banyak bicara, Yan Jie langsung pergi ke gunung dan bersama Meilan mengubur Huang Mao. Hal ini membuat Meilan sangat berterima kasih. Malam itu, saat berendam di pemandian air panas, Meilan menyebutkan suaminya membeli asuransi. Yan Jie menyarankan ia membunuh suaminya. Terinspirasi, Meilan memanfaatkan suaminya yang mabuk, memberinya obat, lalu menenggelamkannya di bak mandi. Ia menelepon polisi, membuat laporan palsu. Saat diinterogasi, ia berpura-pura berduka karena keterbatasan kepolisian Korea, kematian suaminya dianggap kecelakaan. Setelah jenazah dikremasi, Meilan menerima uang kompensasi 500 juta. Mengingat bantuan Yan Jie, Meilan mengirimkan sekantong uang sebagai tanda terima kasih. Setelah melihat uang itu, Yan Jie serius mengatakan ia membantunya karena persahabatan. Hal itu membuat Meilan terharu. Setelah itu, Yan Jie membuka sebotol anggur merah. Meilan meminumnya tanpa curiga sedikit pun. Ketika Meilan terbangun kembali, ia mendapati dirinya terikat di atas ranjang. Yan Jie menyalakan gergaji listrik, memotong-motong tubuh Meilan. Lalu ia ke rumah pacarnya, Lao Cui, yang bekerja di bea cukai.
Yan Jie ingin Lao Cui menyelundupkannya ke luar negeri. Tanpa disadari, Lao Cui sendiri dalam kesulitan. Ia berutang banyak pada rentenir. Besok batas waktu terakhir. Jika tak membayar, penagih utang akan melemparkannya ke laut jadi makanan ikan. Akhirnya Lao Cui nekat. Saat Yan Jie lengah, dia memukulnya pingsan dengan wajan, lalu mengambil kunci dan pergi ke garasi. Benar saja, dia menemukan tas di bagasi. Setelah dibuka, isinya penuh uang tunai. Hati Lao Cui langsung berbunga-bunga. Setelah itu, dia pergi ke pusat pemandian menyembunyikan uang di loker 47, berencana keluar bersantai sejenak. Namun, malam ini gang terasa sepi, bahkan tak terlihat satu orang pun. Saat Lao Cui masih bingung, tiba-tiba seorang pembunuh berjalan ke arahnya. Orang ini anak buah Xiong Ge. Lao Cui melihat kemampuannya, ketakutan lari terbirit-birit. Saat dia hampir keluar gang, dia tertabrak kereta api tewas. Setelah sadar, Yan Jie langsung memanggil Xiong Ge, si penagih utang. Demi mendapatkan kembali 500 juta, dia berjanji membagi setengahnya. Uang itu kini di loker pemandian. Tas itu ditemukan tukang pijat Deshu. Melihat penuh uang, Deshu terkejut sekaligus senang. Dia pura-pura tenang, membawa tas ke gudang, lalu menghitungnya. Isinya persis 500 juta won Korea, uang yang takkan pernah dia dapatkan seumur hidupnya. Dia menyembunyikan tas itu di sudut ruangan. Namun, setelah beberapa hari, tetap tidak ada yang menanyakan tas tersebut. Kebetulan, pada saat itu, terjadi masalah di rumah Deshu. Istrinya tak sengaja terjatuh hingga kakinya patah, namun Deshu yang bergaji pas-pasan tak mampu membayar rumah sakit. Saat ia kehabisan akal, ia menerima telepon dari bosnya yang memberitahukan bahwa ia dipecat. Deshu sangat marah, teringat kalimat, ketika Tuhan menutup satu pintu, dia pasti akan membukakan jendela lain. Ia segera pergi ke tempat kerjanya malam itu, dengan alasan membereskan barang pribadi, masuk gudang dan mengambil tas. Namun siapa sangka, baru sampai pintu, ia sudah bertemu bosnya. Deshu selalu mudah ditindas, itulah sebabnya bosnya sering mempersulitnya. Namun kali ini saat marah, bosnya justru tidak berani berkata apa-apa. Akhirnya, Deshu berhasil membawa pulang uang itu ke rumah. Namun sebelum ia senang, Xiong Ge dan Yan Jie sudah datang mencarinya. Melihat dua orang yang datang mengintimidasi, Deshu sadar masalah ini tidak sepele. Ia hanya ingin mereka mengambil uangnya lalu segera pergi. Siapa sangka, ibunya tiba-tiba masuk. Ia mengira ada perampokan, jadi langsung berlari membantu. Xiong Ge langsung mengambil setrika dan memukulkannya dengan keras ke kepala Deshu. Setelah itu, Yan Jie menyalakan gas berniat menghilangkan jejak. Tak disangka Deshu terbangun karena asap tebal. Ia segera menggendong ibunya dan melarikan diri, tetapi rumah kecil tempat mereka berteduh dilalap api. Pada saat yang sama, Yan Jie di sisi lain sudah membeli tiket kapal untuk keluar negeri. Setengah jam lagi, ia bisa pergi ke luar negeri dan menjadi wanita kaya. Setelah memasukkan tasnya ke dalam loker penyimpanan, ia pun berbalik menuju kamar mandi. Tak disangka pada saat itu juga pembunuh suruhan Xiong Ge mengejarnya. Yan Jie tahu orang ini kejam dan tak kenal ampun. Ia pun segera memohon ampun padanya. Yan Jie berusaha merangkak keluar, namun pembunuh langsung mengayunkan pisau, menusuk pahanya berkali-kali, lalu menyeretnya kembali ke kamar mandi. Pada hari itu, seorang petugas kebersihan tanpa sengaja menemukan sebuah kunci saat sedang membersihkan. Ia membuka loker dan diam-diam mengambil bungkusan di dalamnya, dan di dalam tas itu terdapat uang tunai yang sangat banyak, cukup untuk membuatnya hidup berkecukupan seumur hidup. Melihat tidak ada orang di sekitarnya yang memperhatikan, petugas kebersihan itu segera membawa tas tersebut pergi. Namun, keberuntungan dan kesialan sering datang silih berganti. Apa yang dibawa uang ini kepada petugas kebersihan? Uang adalah sandaran hidup, kadang bahkan menjadi penyelamat. Namun terlalu banyak uang justru menjadi pendorong keserakahan dan kejahatan. Uang bisa merusak sifat manusia, membuat orang curiga, penuh pertentangan membunuh, terjerumus jurang kehancuran.